Tanpa sadar, kita tertawa, marah, jatuh cinta, bahkan membenci melalui layar yang diam-diam mempelajari jiwa manusia setiap hari. Tonton sampai habis karena algoritma mungkin mengendalikan hidup kita. Sampurasun, warga dunia yang baik. Selamat bergabung dan bersua kembali dalam percakapan yang biasa-biasa saja dengan kanal Asepistemic Project, Laboratorium Kuasa Pengetahuan dan Rasa. Pada episode kali ini saya akan membagi pembahasan dalam 3 babak. Babak pertama membahas kegelisahan manusia modern yang hidup bersama algoritma setiap hari. Babak kedua membongkar relasi kuasa teknologi melalui pemikiran Shoshana Zuboff dan Marshall McLuhan. Babak ketiga mengajak kita merenungkan kemungkinan menjaga kebebasan, kesadaran, dan kemanusiaan di tengah dunia digital yang semakin bising. Semoga percakapan ini membantu kita memahami zaman tanpa kehilangan harapan bersama sepenuhnya. Setiap pagi banyak orang bahkan belum sadar, tapi tangannya sudah mencari ponsel. Kita membuka layar sebelum membuka jendela. Kita memeriksa notifikasi sebelum mendengar suara hati sendiri. Perlahan-lahan hidup modern berubah menjadi kehidupan yang terus menunggu sinyal digital. Anehnya, kita merasa dekat dengan dunia, tapi semakin jauh dari diri sendiri. Mungkin karena algoritma tidak sekedar menemani hidup kita, ia mulai mengatur ritmenya setiap hari. Hari ini manusia modern sering merasa memilih sendiri. Padahal banyak pilihan sebenarnya sudah diarahkan oleh algoritma. Video yang kita tonton, musik yang kita sukai, bahkan kemarahan yang kita pelihara dibentuk mesin digital. Kita mengira memakai media sosial, padahal kenyataannya media sosial sedang memakai perhatian kita. Dan perhatian yang terus dipanen akhirnya mengubah manusia menjadi pasar berjalan tanpa disadari sepenuhnya oleh orang-orang. Dulu manusia mencari informasi ketika membutuhkan sesuatu. Sekarang informasi mengejar manusia setiap detik. Kita belum selesai memikirkan satu hal, lalu muncul video baru, berita baru, dan emosi baru. Hidup terasa ramai, tapi batin sering kosong. Kita tertawa melalui meme, marah melalui komentar, lalu lelah tanpa memahami penyebabnya. Dunia digital menawarkan koneksi tanpa batas, tapi sering mengurangi kemampuan manusia menikmati kesunyian dan keheningan modern. Kita hidup pada zaman ketika perhatian lebih mahal ya, daripada emas. Jadi perhatian itu lebih mahal daripada emas. Karena itu semua aplikasi itu berlomba membuat manusia terus menatap layar selama mungkin. Semakin lama kita bertahan, semakin besar keuntungan mereka. Akibatnya, emosi manusia modern sering dipelihara seperti bahan bakar industri digital. Kemarahan dijadikan hiburan, kesepian dijadikan pasar. Bahkan rasa takut dapat berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan setiap hari melalui algoritma sosial. Dampaknya nggak selalu terlihat besar, kadang hadir melalui hal sederhana. Kita
sulit fokus berbicara dengan keluarga karena terus memeriksa layar. Kita merasa cemas ketika unggahan sepi respon. Kita mulai membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan digital yang lain. Perlahan, relasi manusia berubah menjadi relasi performa. Semua ingin terlihat menarik, produktif, bahagia, dan sukses. Meskipun dalam banyak hati sebenarnya sedang lelah menghadapi tekanan dunia digital modern. Mungkin masalah terbesar dunia digital bukan teknologi itu sendiri, melainkan hilangnya ruang hening dalam kehidupan manusia. Kita terus menerima suara, gambar, informasi, dan notifikasi tanpa jeda. Akibatnya, manusia modern semakin sulit mendengar isi pikirannya sendiri. Padahal banyak jawaban lahir ketika seseorang memiliki waktu diam, tenang, dan berbicara jujur dengan dirinya sendiri tanpa gangguan layar maupun kebisingan digital setiap hari. Bayangkan seseorang duduk sendirian malam hari, lampu kamar redup, hujan turun perlahan. Namun wajahnya terus diterangi cahaya layar kecil di tangannya. Ia menggulir video demi video, mencari sesuatu yang tidak ia pahami. Barangkali manusia bukan kekurangan informasi. Kita hanya terlalu lama kehilangan ruang untuk merasa cukup. Dan ketika rasa cukup menghilang, algoritma mudah mengendalikan arah keinginan manusia modern hari ini. Semua kegelisahan itu membuat kita perlu bertanya lebih jauh. Mengapa teknologi digital terasa dekat dengan emosi manusia? Mengapa media sosial mampu mengatur perhatian miliaran orang hampir bersamaan? Dan mengapa manusia modern sering merasa bebas, padahal perilakunya perlahan dapat diprediksi? Untuk memahami persoalan itu, kita perlu membongkar epistem zaman digital, termasuk relasi kuasa tersembunyi yang bekerja melalui media, data, layar, dan algoritma kehidupan sekarang. Setiap zaman memiliki cara berbeda memahami manusia. Pada masa industri, manusia dilihat sebagai tenaga kerja. Pada masa digital, manusia mulai dilihat sebagai data. Apa yang kita sukai, kita takutkan, kita tonton, bahkan kita pikirkan, perlahan direkam sistem teknologi. Inilah epistem baru dunia modern. Kehidupan gak lagi hanya dijalani manusia, tapi juga diterjemahkan menjadi angka, menjadi pola, kebiasaan, dan prediksi yang terus diperdagangkan oleh industri digital global setiap hari. Shoshana Zuboff menyebut situasi ini sebagai kapitalisme pengawasan. Perusahaan teknologi nggak sekedar menjual aplikasi, melainkan mengumpulkan perilaku manusia untuk diprediksi dan diarahkan. Data kita menjadi sumber keuntungan terbesar abad ini. Karena itu, media digital nggak pernah benar-benar gratis. Kita membayar dengan perhatian, emosi, kebiasaan, bahkan potongan kehidupan paling pribadi yang perlahan berubah menjadi komoditas ekonomi digital modern global hari ini. Menurut Shoshana Zuboff, teknologi modern bekerja seperti mesin prediksi perilaku. Semakin banyak data dikumpulkan, semakin mudah manusia ditebak. Apa yang akan dibeli, apa yang akan ditonton, bahkan apa yang dipercaya. Perlahan dapat dihitung melalui pola digital. Persoalannya bukan sekedar iklan. Persoalannya adalah
ketika manusia mulai diarahkan tanpa sadar, kuasa modern tidak selalu memaksa tubuh secara kasar. Kadang ia bekerja lembut melalui rekomendasi, notifikasi, dan kebiasaan yang terasa biasa sehari-hari saja. Dulu pasar menunggu kebutuhan manusia. Sekarang algoritma aktif menciptakan kebutuhan baru setiap hari. Kita dibuat terus merasa kurang, merasa tertinggal, atau tidak cukup menarik. Karena manusia cemas lebih mudah dikendalikan. Ya, disinilah kritik Shoshana Zuboff terasa penting. Teknologi modern bukan sekedar alat netral. Ia telah menjadi struktur kuasa yang mampu membentuk emosi, perilaku, bahkan arah kehidupan sosial manusia modern tanpa disadari banyak orang sepenuhnya hari ini. Marshall McLuhan memiliki gagasan terkenal. The medium is the message. Artinya media bukan hanya saluran informasi. Media ikut mengubah cara manusia berpikir dan merasakan dunia. Televisi, internet, media sosial, semuanya membentuk lingkaran kesadaran baru. Ketika manusia hidup terlalu lama bersama layar dan notifikasi, cara berpikir manusia juga berubah. Kita menjadi terbiasa tergesa-gesa, dangkal, reaktif, dan sulit menikmati refleksi panjang dalam kehidupan sehari-hari modern sekarang. Marshall McLuhan pernah membayangkan dunia sebagai global village atau desa global yang membuat manusia saling terhubung melalui media. Hari ini ramalan itu terasa nyata. Kita bisa mengetahui tragedi, perang, hiburan, dan gosip dunia hanya melalui layar kecil. Namun kedekatan digital nggak selalu melahirkan kedalaman emosional. Kadang manusia modern justru semakin kesepian karena terlalu sibuk terhubung dengan semua orang. Marshall McLuhan ini percaya teknologi itu perpanjangan tubuh manusia. Ponsel itu memperpanjang tangan. Media sosial memperpanjang ingatan. Tapi setiap perpanjangan selalu memiliki konsekuensi. Ketika teknologi memperpanjang perhatian manusia tanpa batas, tubuh dan pikiran ikut kelelahan. Kita merasa terus hadir di mana-mana, tapi perlahan kehilangan kemampuan hadir sepenuhnya bagi dirinya sendiri maupun orang yang terdekat dalam kehidupan sehari-hari. Shoshana Zuboff membantu kita memahami bagaimana data dipanen menjadi keuntungan ekonomi. Marshall McLuhan membantu kita memahami bagaimana media mengubah kesadaran manusia. Ketika dua pemikiran ini disatukan, kita melihat sesuatu yang mengerikan sekaligus penting. Algoritma modern bukan hanya membaca perilaku manusia. Perlahan ia membentuk cara manusia merasa, berpikir, bereaksi, lalu memahami dunia. Dan semuanya sering berlangsung tanpa terasa oleh banyak orang hari ini. Mungkin persoalan terbesar manusia modern bukan kekurangan teknologi, melainkan kehilangan hubungan yang utuh dengan dirinya sendiri. Kita terlalu sering hadir di layar, tapi jarang benar-benar hadir dalam hidup. Kita mengetahui banyak hal tentang dunia, namun sering gak memahami isi hati sendiri. Padahal manusia bukan mesin data. Manusia ini kan memiliki rasa, luka, kenangan, harapan, dan kebutuhan untuk dicintai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari yang terus bergerak cepat sekarang. Algoritma mungkin mampu membaca kebiasaan manusia, tapi ia tidak pernah sepenuhnya memahami jiwa manusia. Mesin dapat menghitung perhatian, namun tidak mampu merasakan kesepian.
teknologi itu dapat memprediksi perilaku, tapi nggak bisa menggantikan pelukan, kehangatan, atau ketulusan. Karena itu harapan manusia modern mungkin dimulai dari keberanian sederhana untuk kembali hadir sebagai manusia, bukan sekedar angka dalam pasar digital global hari ini. Dan barangkali kebebasan modern itu bukan lagi sekedar bebas berbicara, melainkan kemampuan menjaga kesadaran di tengah banjir informasi. Kita perlu belajar memilih apa yang layak dikonsumsi pikiran, karena tidak semua notifikasi harus diikuti. Nggak semua kemarahan harus dipelihara. Kesadaran kecil seperti mematikan layar sejenak, berjalan tanpa ponsel, atau mendengarkan orang terdekat dengan utuh mungkin menjadi bentuk perlawanan paling manusiawi hari ini dalam kehidupan digital yang semakin bising. Kadang manusia modern tidak membutuhkan lebih banyak informasi. Kita hanya membutuhkan ruang bernafas, ruang untuk diam, ruang untuk merasa cukup, ruang untuk kembali mendengar suara hati sendiri. Karena ketika hidup terasa dipenuhi kebisingan digital, manusia perlahan lupa bahwa ketenangan juga bagian penting dari kebebasan. Dan mungkin kebahagiaan sederhana masih hidup di luar layar yang terus menyala sepanjang hari. Kesadaran gak selalu lahir dari teori besar. Kadang muncul ketika seseorang menyadari bahwa dirinya terlalu lelah mengejar validasi digital. Dari sana, manusia mulai belajar memulihkan hidup, membaca lebih tenang, berbicara lebih utuh, mendengar lebih dalam. Nah, dunia memang nggak akan berhenti bergerak cepat, tapi manusia masih memiliki kemungkinan memilih ritme hidupnya sendiri. Dan kemungkinan kecil itulah yang membuat harapan kita tetap hidup dalam dunia modern hari ini. Teknologi sebenarnya dapat menjadi ruang yang baik jika manusia tetap memiliki kesadaran. Media sosial bisa mempertemukan pengetahuan, solidaritas, bahkan persahabatan baru. Persoalannya bukan hanya pada layar, melainkan bagaimana manusia menggunakannya. Karena itu, mungkin yang perlu dijaga bukan sekedar jarak dari teknologi, tapi kedekatan manusia dengan rasa, dengan empati, dan kemampuan memahami sesama secara lebih hangat dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Bayangkan malam yang perlahan tenang setelah layar dimatikan. Nggak ada notifikasi, nggak ada suara algoritma, hanya angin kecil, nafas yang pelan, dan perasaan sederhana bahwa hidup masih nyata. Mungkin disitulah manusia kembali menemukan dirinya sendiri. Bahwa kebahagiaan gak selalu hadir melalui perhatian digital. Kadang ia hadir melalui percakapan hangat, tawa kecil, dan keberanian menikmati dunia tanpa terus direkam setiap waktu oleh teknologi modern hari ini. Pada akhirnya, algoritma mungkin memang mempengaruhi kehidupan manusia modern. Tetapi manusia tetap memiliki kemampuan untuk sadar, untuk memilih, untuk menciptakan makna hidupnya sendiri. Kita nggak harus memusuhi teknologi, kita hanya perlu memahami cara kuasa bekerja di baliknya. Karena ketika kesadaran tumbuh, manusia nggak lagi sekedar menjadi objek dalam sistem digital. Ia mulai kembali menjadi subjek yang mampu menenun epistem baru dengan lebih manusiawi dan penuh harapan bersama hari ini. Pada akhirnya, dunia digital bukan hanya tentang
teknologi, melainkan tentang bagaimana manusia memahami dirinya sendiri di tengah kuasa algoritma modern. Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya keluar dari sistem digital, tetapi kita masih bisa menjaga kesadaran, rasa, dan kemanusiaan. Karena itu, mari terus menenun episteme baru bersama kanal As Epistemic Project. Tulis pandangan teman-teman di kolom komentar, bagikan episode ini pada orang-orang terdekat, tekan like dan subscribe agar percakapan reflektif seperti ini terus hidup. Sebab kesadaran selalu dimulai dari keberanian memahami zaman. Sampai bersama kembali dengan kanal As Epistemic pada episode berikutnya. Sampurasun.